Ya, jadi di sini itu ada UML. Nah, UML ini bertujuan untuk memodalkan sistem penyewaan kendaraan. Nah, terdapat kelas utama yang disebut dengan abstrak. Nah, abstrak ini berfungsi sebagai cetak biru untuk pemrograman kami dan terdapat atribut-atribut penting. Itu ada nomor plat atau kendaraan itu sebagai string, merek juga sebagai string. Terus ada metode kunci itu mendefinisikan operasi dasar yang wajib dimiliki semua kendaraan, seperti display info dan hitung biaya. Hubungan antara kendaraan, mobil, dan peminjam. Meskipun tidak ada garis yang menghubungkan langsung mobil atau kendaraan dengan peminjam dalam diagram ini, secara logis dalam konteks sistem penyewaan, hubungan keduanya adalah asosiasi. Jenis hubungan asosiasi yaitu dalam kurung hubungan logis atau struktural, jadi terstruktur gitu. Maknanya yaitu peminjam menyewa kendaraan yang dimaksud yaitu mobil. Intinya, hubungan ini akan diimplementasikan dalam sistem nyata melalui sebuah kelas atau mekanisme transaksi yang menghubungkan ID peminjam dengan nomor plat kendaraan. Entitasnya itu peran dalam sistem penyewaan. Peminjamnya yaitu entitas yang melakukan peminjaman. Nah, mobilnya itu entitas yang dipinjamkan dalam kurung objek yang menjadi subjek transaksi. Kesimpulan logis hubungan ketiganya, mobil adalah kendaraan atau inheritance, pewarisan. Peminjam meminjam mobil, kurung buka asosiasi. Diagram ini memberikan fondasi struktur data dan hubungan asosiasi antara peminjam dan mobil akan menjadi bagian dari logika bisnis dalam kurung proses aplikasi penyewaan itu sendiri. Kemudian ada kelas peminjam. Ini adalah entitas terpisah yang menyimpan data penyewa. Atribut mencakup informasi dasar seperti ID, nama, dan nomor HP. Metode menyediakan cara untuk mengambil atau get dan mengubah atau set informasi tersebut. Kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, diagram ini membagi sistem penyewaan menjadi dua dunia. Kendaraan yang bisa diwariskan dan peminjam, data pengguna, untuk membangun fondasi logis dalam sebuah aplikasi. Nah, langsung saja kita mulai dari baris paling dasar yang membentuk kerangka program. Ada package.com.tutorial. Nah, baris ini berfungsi sebagai label folder atau kategori tempat file program disimpan. Dengan adanya package, kode menjadi lebih terorganisir dan tidak bercampur dengan file yang lain. Terus di bawahnya itu ada public class.main. Nah, ini adalah deklarasi kelas utama dengan nama main. Dalam Java, semua kode harus berada di dalam sebuah kelas, dan kelas inilah yang akan pertama kali dieksekusi oleh program. Terus di bawahnya ada public static void main. Buka kurung itu string x. Nah, metode main adalah titik awal eksekusi. Java selalu mencari metode ini untuk mulai menjalankan program. Yang bawahnya itu ada system.out.print. Bagian ini hanya menampilkan judul program sebagai tampilan awal agar pengguna mengetahui sistem apa yang sedang dijalankan. Terus yang selanjutnya itu ada di tahapan ini kita mulai menggunakan konsep dalam
OOP. Itu ada kendaraan mobil, mobil mini mobil. Itu baris ini membuat objek mobil satu dari kelas mobil ini dengan data plat nomor, merek, tipe, kapasitas, dan harga sewa. Sama saja dengan yang di bawahnya itu ada kendaraan mobil 2, sama yang di kendaraan mobil 1 itu ada nomor plat, merek, tipe, kapasitas, dan harga sewa. Terus yang selanjutnya itu ada peminjaman 1 itu sama seperti yang di atas. Itu objek peminjaman dengan ID, nama, dan nomor HP. Dan peminjaman nomor 2 itu sama dengan yang di atasnya, itu ada ID, nama, dan nomor HP. Terus ada sistem outprint. Nah, ini adalah judul untuk menandai dimulainya proses transaksi. Ada sistem outprint transaksi. Nah, kode ini menampilkan nama peminjam dari metode get nama dan menampilkan detail kendaraan yang akan dipinjamkan melalui mobil 1.display. Selanjutnya ada if mobil dengan status pinjam. Nah, baris ini mengecek ketersediaan. Artinya itu mobil ini sudah dipinjam atau belum. Nah, jika sudah dipinjam itu tidak ada tanda seru. Nah, jika ada tanda serunya berarti mobil belum dipinjam. Terus ada mobil 1 dengan set status pinjam. Karena mobil tersedia, status diubah menjadi true atau tersedia, menandakan bahwa mobil sudah dipinjam. Terus ada double biaya, sama dengan mobil 1 hitung biaya. Program menghitung biaya sewa selama 3 hari dan menyimpannya dalam variabel biaya 1. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem .print outprint. Itu bagian ini menampilkan rincian lama sewa, total biaya, dan status keberhasilan transaksi. Terus ada else guardrail. Itu ada else, bawahnya itu ada sistem .outprint status gagal. Bagian ini berfungsi sebagai pengaman jika kendaraan sudah dipinjam sebelumnya, maka program otomatis menolak transaksi yang baru. Ya, untuk selanjutnya itu penjelasan transaksi 2. Kode sysout penjelasannya itu program mulai memasuki proses transaksi untuk peminjam kedua. Baris pertama sysout itu digunakan untuk mencetak judul transaksi, yaitu transaksi 2. Tandanya itu garis miring N. Artinya apa? Artinya itu baris baru agar tampilnya lebih rapi. Kemudian baris berikutnya menampilkan nama peminjam kedua. Program pemanggil peminjam 2 .get nama, yaitu metode untuk mengambil nama dari project peminjam nomor 2. Hasilnya ditampilkan bersama tulisan peminjaman. Setelah dipanggil, mobil 2 display info. Baris ini bertugas menampilkan informasi lengkap dari objek mobil kedua. Biasanya informasi yang ditampilkan meliputi nomor plat, merek, harga sewa per hari, dan status mobil apakah sedang dipinjam atau tersedia. Kode if yaitu mengecek mobil 2. Penjelasannya yaitu program mulai memeriksa apakah mobil kedua sedang dipinjam atau tidak. Mobil is status pinjam adalah metode yang mengembalikan nilai true jika mobil sedang dipinjam dan false jika mobil masih tersedia. Tanda pentung artinya itu tidak. Jadi kondisi mobil 2 statusnya berarti jika mobil tidak sedang dipinjam alias masih tersedia. Mengubah status mobil menjadi dipinjam, kodenya itu yang mobil set status pinjam kurung tutup true.
Penjelasannya, jika mobil tersedia, maka baris ini dijalankan. Set status pinjam itu true digunakan untuk mengubah status mobil menjadi dipinjam. Dengan demikian, sistem menandai bahwa mobil kedua kini sudah tidak bisa dipinjam oleh orang lain sampai dikembalikan. Kode yang selanjutnya itu double biaya, yaitu menghitung total biaya sewa. Penjelasannya yaitu program menghitung total biaya sewa berdasarkan lama waktu peminjaman. Di sini argumen 5 berarti mobil dipinjam selama 5 hari. Metode yaitu hitung biaya akan mengalihkan harga sewa per hari dengan jumlah hari. Kemudian hasilnya disimpan ke variabel biaya. Kode selanjutnya itu sysout lama 5 hari, sysout total, sysout status. Yaitu untuk apa? Untuk menampilkan rincian sewa. Penjelasannya itu setelah biaya dihitung, barisan-barisan berikut bertugas menampilkan rincian transaksi. Program secara jelas mencetak lama sewa, total biaya yang harus dibayarkan, dan status bahwa transaksi peminjaman mobil kedua berhasil dilakukan. Kode yang selanjutnya yaitu sysout print coba pinjam mobil satu lagi. Ini merupakan kode untuk pinjam mobil yang sama. Penjelasannya itu di bagian ini peminjam kedua mencoba untuk meminjam mobil pertama. Program kembali menampilkan judul percobaan transaksi. Kemudian nama peminjam kedua ditampilkan lagi. Dan informasi dari mobil satu juga dicetak. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan kondisi mobil pertama sebelum proses pengecekan dilakukan. Kode yang selanjutnya itu if mobil status pinjam. Itu untuk mengecek status mobil satu. Penjelasannya itu program melakukan pengecekan yang sama seperti sebelumnya. Jika mobil satu tidak sedang dipinjam, maka peminjam kedua bisa meminjam mobil tersebut. Namun karena pada transaksi sebelumnya mobil satu sudah dipinjam oleh peminjam pertama, maka kondisi ini akan bernilai false. Kode selanjutnya itu else, sistem out status gagal kendaraan sedang dipinjam. Itu jika mobil masih dipinjam itu. Penjelasannya itu bagian ini adalah blok else yang akan dijalankan jika mobil ternyata sudah dipinjam orang lain. Program menampilkan pesan bahwa status gagal karena kendaraan sedang dipinjam. Ini menunjukkan bahwa sistem peminjam kendaraan sudah bekerja dengan benar, mencegah satu mobil dipinjam oleh dua orang berbeda dalam waktu yang sama. Selanjutnya itu kode sysout printly pengembalian kendaraan, yaitu untuk pengembalian mobil. Penjelasannya itu bagian ini menginformasikan bahwa proses yang akan dilakukan selanjutnya bukan lagi peminjam, tetapi pengembalian mobil. Judul ini dicetak agar tampilan lebih jelas dan terpisah dari bagian peminjaman. Kode selanjutnya itu mobil set status pinjam. Itu untuk mengembalikan mobil. Penjelasannya yaitu karena mobil satu sebelumnya dipinjam oleh peminjam pertama, program sekarang mengubah status mobil satu menjadi tersedia kembali menggunakan set status pinjam. Artinya mobil tersebut sudah tidak dipinjam lagi. Kode yang terakhir yaitu sysout print mobil telah dikembalikan. Konfirmasi kode ini merupakan konfirmasi pengembalian. Penjelasannya itu program memberikan output bahwa mobil dengan nomor plat tertentu telah berhasil dikembalikan. Informasi ini penting sebagai tanda bahwa transaksi pengembalian sudah selesai dan mobil siap disewa oleh peminjam berikutnya. Kemudian pada kode sysout demo access modifier, baris kode ini digunakan untuk menampilkan judul bagian agar pengguna tahu bahwa kita sedang mendemonstrasikan bagaimana akses terhadap atribut dan metode dilakukan. Selanjutnya pada kode mobil 1 display info, pada baris ini kita memanggil metode display info. Metode ini bersifat publik, artinya bisa dipanggil dari mana saja, termasuk dari kelas main. Ini menunjukkan bahwa anggota kelas dengan modifier public dapat diakses secara luas. Kemudian pada kode sysout
nomor plat via getter, di sini kita menampilkan nomor plat mobil menggunakan getter. Nah, kenapa kita tidak bisa langsung mengakses atribut nomor plat? Karena di dalam kelas mobil atribut nomor plat dibuat privat. Privat sendiri artinya hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Untuk mengambil nilainya, kita perlu menggunakan metode getter. Dan ini adalah contoh enkapsulasi, yaitu melindungi data agar tidak bisa diakses atau diubah sembarangan. Jika kita memaksakan menggunakan sysout seperti biasa tanpa menggunakan getter, maka akan terjadi error. Selanjutnya, pada kode sysout demo polymorphism, baris ini menampilkan judul agar pengguna tahu bahwa konsep polymorphism mulai ditunjukkan. Pada kode kendaraan, daftar kendaraan mobil 1 dan mobil 2, di sini kita membuat sebuah array yang berisi 2 objek mobil. Meskipun objeknya adalah mobil, tipe array-nya adalah kendaraan. Ini salah satu ciri polymorphism, yaitu objek dari kelas turunan bisa disimpan dalam variabel bertipe kelas induknya. Untuk kode for kendaraan K, daftar kendaraan display info, kita melakukan perulangan untuk memanggil metode display_info dari setiap objek dalam array. Di sini, polymorphism terlihat jelas walaupun variabel K bertipe kendaraan. Metode yang dipanggil adalah milik kelas mobil, yaitu kelas yang sebenarnya menjadi objeknya. Dengan kata lain, satu metode, tapi perilakunya menyesuaikan jenis objeknya. Itulah yang dimaksud dengan polymorphism. Nih. Terakhir, kita masuk ke sysout demo finalizer. Bagian ini menjelaskan tentang pengelolaan memori otomatis oleh Java atau sering disebut garbage collection. Mobil 1 sama dengan 0, artinya kita menghapus referensi terhadap objek mobil 1. Artinya variabel mobil 1 tidak lagi menunjuk ke objek di memori. Setelah sebuah objek tidak memiliki referensi, Java menganggapnya tidak dipakai. Sistem GC. Kemudian kita memanggil sistem GC untuk meminta Java menjalankan garbage collector. Meskipun begitu, Java tidak selalu langsung menjalankan GC saat diminta, karena sifat perintah ini hanya sebagai saran, bukan perintah wajib. Namun, secara konsep, ini menunjukkan bagaimana objek yang tidak terpakai bisa dibersihkan dari memori. Ya, untuk bagian kode terakhir, sysout program selesai. Ini untuk menunjukkan bahwa program sudah selesai dijalankan dan menandakan akhir dari keseluruhan proses dalam sistem peminjaman kendaraan.